Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis ilmu, dan kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rasa kecintaan kepada ilmu. Allah memberikan rasa kepada kita untuk senang dengan nasihat. Ketika seseorang hatinya merasa senang dengan ilmu dan senang dengan nasihat, itu min alamatil khair, bagian dari tanda-tanda kebaikan. Dari rasa senang inilah sesuatu itu menjadi indah. Walaupun itu sulit sebenarnya, namun karena rasa senang itu mengalahkan situasi, mengalahkan kondisi. Ya. Jadi rasa senang itu sesuatu yang sangat menakjubkan, yang kemudian dengan rasa senang itulah sesuatu itu terasa indah di dalam pandangan orang yang menyenangi. Ya. Sesuatu itu menjadi indah di mata orang yang menyenangi. Kenapa kita merasa bersyukur dan itu dikatakan tanda-tanda kebaikan? Sebab ketika orang mencintai nilai-nilai iman, mencintai nilai-nilai ketaatan, amal-amal yang soleh, dan memandang sesuatu itu indah, maka itu adalah anugerah dari Allah, rizki yang luar biasa. Nih. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu yang dipandang indah dan dia mencintai amal itu, nah disitulah ada namanya sakinah, ketenangan. Ada namanya nafsul mutmainnah, tentram di dalam. Nah, di saat
Kita sudah merasakan itu, maka jagalah perasaan itu. Karena ketentraman orang yang sedang taat kepada Allah itu nggak bisa digambarkan dengan kelezatan apapun di dunia. Lezatnya ketaatan itu Masya Allah. Maka kita harus bertanya, apakah setiap kali melakukan ketaatan hati kita merasakan kenikmatan dan kelezatan yang kemudian menghasilkan apa? Nafsul mutmainnah, tentram. Nafsul mutmainnah itu tentram, itu di situ kelezatan. Bahkan ketika orang-orang memandang itu berat, orang memandang itu sengsara, tapi karena cinta ini maka dia merasakan nikmat yang luar biasa. Seperti kisahnya keluarga Yasir. Ya, keluarga siapa? Yasir. Ya, itu suaminya, anaknya, istrinya ditangkap oleh orang-orang kafir, diikat dan dicambui setiap hari, sampai dijadikan menu tiap hari. Yang mau suka datangi cambuk, yang mau datangi cambuk, begitu. Siksaan yang mereka berikan kepada Yasir saat dirinya dan keluarga menyatakan masuk Islam. Sampai Nabi turun tangan menemuinya dan memberikan motivasi, karena Nabi gak bisa membebaskan, gak punya kekuasaan. Sampai dikasih nasihat, kalau memang nanti tidak kuat, ya, dengan siksaan-siksaan mereka yang setiap hari diberikan itu, Nabi memberikan rukhsah. Kalau nanti kamu dipaksa ngomong kafir, ikuti saja. Yang penting hatimu mengingkari. Dan Yasir tetap menolak sampai betul-betul nggak sadar dia mengucapkan kalimat kufur karena saking beratnya ujian. Dan kisah yang lebih tragis lagi dialami oleh istrinya, si Sumayyah, itu diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ditusuk tombak sampai tembus ke belakang. Pertanyaannya, dia merasa menderita atau merasa nikmat? Perhatikan, bandingkan dengan ujian kita hari ini tentang iman. Kita sudah diuji apa? Diuji kekenyangan, makanya turu aja. Diuji kenikmatan, makanya lalai. Diuji kebahagiaan, makanya teledor. Jadi nggak lihat kita ini apa yang sedang kita alami ujian ini. Kesulitan sedikit sudah gerunang gak karu-karuan. Ya, apalagi sekarang, makanya kan Nabi mengingatkan, Nabi khawatir kalau umat Islam ini diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Bukan nggak boleh, tapi Nabi khawatir. Dan faktanya jelas sekarang. Faktanya jelas. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruh fasilitas, pengaruh segala sesuatu mudah itu pengaruhnya kuat kepada hati kita ini. Jadi kita sering error di sana. Ya, jadi goncangnya, lemahnya batin itu karena kita sudah terbiasa hidup di zona aman. Itu yang menggelincirkan kita, yang kita gampang tidak tahan kalau ada sedikit ujian. Tuh. Ya, ini coba kalau AC-nya dimatikan atau tolak. Ya, gitu. Tolak. Atau coba nanti rombongan kemana gitu ya, acara ziarah ke rumah Ustadz siapa, atau kajian di mana, rombongan naik mobil, yang satu pakai AC, yang satu AC-nya rusak. Enggak ceritani siji-siji. Yo betul apa enggak? Masya Allah, perjalanan AC mati, kakek karuan keringat desakan.
Tuh, itu baru hal sangat sederhana dan sangat kecil. Kita sudah tersiksa sedemikian rupa. Maka itu menunjukkan masalah orang tersiksa dan tidak itu sebenarnya bukan pada masalah-masalah ujian. Itu sangat tergantung dengan kondisi kualitas keimanannya. Loh gitu loh. Ya. Itu tergantung dari kualitas apa, Bu? Sangat tergantung itu. Makanya Nabi SAW kan mengatakan di dalam Sahih Bukhari itu, inna mimma akhwafu ma akhafu alaikum min ba'di. Sesungguhnya di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian setelah aku tinggalkan nanti, ya, ada sesuatu ya yang aku takutkan menimpa kalian setelah aku tinggalkan nanti, kata Nabi. Apa itu? Ma yuftahu, apabila dibuka min zahratid dunya, dari bunga-bunga dunia ini, wazinatiha, dan perhiasan dunia. Ya, apabila sudah dibukakan untuk kalian bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia, itu aku takutkan kepada kalian. Bukan dilarang, tapi aku takutkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu menurut kacamata wahyu yang dipakai Nabi, itu ada bahaya-bahaya yang mengintai. Bayangkan. Nabi mengkhawatirkan adanya suatu kondisi di mana kondisi itu menjadikan orang-orang nanti terlena karena kenikmatan. Itu aku khawatir menimpa umat kalau umat ini nanti dibuka segala fasilitas, mudahnya mencapai sesuatu, terpenuhi semua keinginan. Itu kata Nabi, aku takut kalau kalian itu seperti itu nanti. Apabila kalian mengalami hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang, hal-hal yang nikmat, hal yang lezat, itu Nabi mengatakan, aku khawatir menimpa kalian. Sekarang mari kita lihat model hidup yang bagaimana yang kita inginkan. Model hidup yang bagaimana kita harapkan. Skala sulit atau skala mudah? Ya sudah, dijawab aja, gak usah gerunang. Ya jelas itu kan. Sementara Nabi tadi apa? Aku khawatir kalau kalian nanti ditimpa seperti ini. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Itu aku khawatir menimpa kalian. Itu Nabi cara pandangnya. Sementara kita itu kehidupan yang kita inginkan. Berarti kacamata yang dipakai beda, karena hasilnya juga beda. Gitu. Dan itu yang Masya Allah yang menjadikan kenapa Imam Sa'id Ibnu Musayyib menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang miskin. Kalau menurut kita kan itu aib, ya kan? Kalau kita kan menurut kita punya mantu miskin itu kan aib, gitu? Aib, dan kita berlindung. Ojo sampai duwe mantu sing miskin. Sampai ketika putrinya pun mulai mau pikiran. Mae sing meneti. Kita ini yang katanya ahli ilmu, ahli tauhid, ahli akidah. Anak suruh mikir, kata anak sudah ini sudah tak pikir, kowe turun mikir lagi.
Baik ibu-ibu sekalian, jadi itu yang harus kita minta kepada Allah. Di samping kita minta tambahnya ilmu, mintalah ditambahkan keyakinan dan pemahaman. Kalau minta ilmu saja, nggak ditambah keyakinan, itu menjadi mudarat. Ya, menjadi apa? Mudarat. Jadi bahaya orang-orang punya ilmu namun nggak didukung dengan keimanan. Baiklah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pagi ini melanjutkan tentang mengatasi kenakalan orang tua. Dosa kakilan yang mulu ya. Nah, di antara kesalahan atau kenakalan orang tua adalah tidak memberikan teladan. Tidak memberikan keteladanan. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Ini termasuk bagian dari kesalahan yang sangat besar. Terhentinya nasihat artinya ketika orang tua memberi nasihat ke anak lalu nggak berpengaruh, itu pasti kebanyakan orang menyalahkan anaknya. Sing jaman saiki arek kagem dikandani, nek dinasihati ketap-ketip tok. Gak direken omongnya wong tua, dan itu kalimat-kalimat klasik yang kita dengar. Sehingga mengucap ke anak itu jarang, satu kali ucap anak berangkat itu jarang kita temukan. Ya, jadi kalau nasihati anak itu harus dimurojaah dulu, diulang. Itu baru anak bangkit, itu pun dengan kata-kata yang macam-macam sudah menunya tadi. Ya, coba perhatikan ibu, bapak, kita perhatikan, kita simak dalam bab ini. Sudahkah kita memberikan teladan kali ini? Sudahkah kita memberikan contoh kepada anak kita? Perlu kita ketahui dan perlu disadari semua. Salah satu kaidah pokok di dalam proses tarbiyatul Islamiyah, dalam proses pendidikan Islam, salah satu kaidah pokok dalam proses pendidikan Islam, ya, yang sudah disepakati, min salafil ummah, dari generasi awal umat ini, generasi terbaik dari umat. Jadi generasi terbaik dari mulai zaman sahabat, tabi'in, kemudian dilanjutkan a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Dengan simak nanti itu. Ini sudah menjadi kaidah mereka dan menjadi kesepakatan mereka. Ini kaidahnya. Apa itu? Al-adab qabla at-talab. Ini kaidah. Al-adab qabla at-talab. Apa artinya? Artinya bahwa mempelajari adab-adab itu harus dilakukan sebelum mempelajari ilmu.
Ya, mempelajari adab-adab itu harus ya lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu. Kenapa? Ini yang dimaksud. Loh, ilmu kan lebih penting daripada adab. Ilmu dan adab tidak bisa dipisah. Seperti kita ngaji ini sebelum kita sampaikan materi, adab thalabul ilmi harus disampaikan. Adab thalabul ilm harus dibahas dulu. Di antaranya apa? Ini yang kurang perhatian Ibu. Ini kurang perhatian betul. Ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Ini nanti yang menjadikan orang itu menjadi ahlul ilmu itu di sini ketika orang memuliakan ilmu. Lah orang memuliakan ilmu itu kalau sudah ngerti manzilah. Apa manzilah? Kedudukan makomnya ilmu. Kalau sudah ngerti makomnya kedudukan apa itu ilmu, maka ilmu itu segala-galanya dalam hidup maupun dalam agama. Ya. Jadi kalau orang belum mengerti kedudukan ilmu, dia pun santai-santai dalam thalabul ilmu, sehingga kehilangan ilmu pun tidak merasa kehilangan karena belum mengerti tentang kedudukan dan kemuliaan ilmu, karena nggak ngerti. Seperti anak kecil mainan cincin dibuang ke got, dia nggak merasa kehilangan ketika kehilangan cincin di got. Dia lebih nangis ketika kehilangan permen. Betul apa enggak? Loh iya, karena menurut dia permen itu lebih berharga, padahal jadinya 500 rupiah saja. Cincin itu bisa 500.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 5 juta. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kemuliaannya. Maka demikian pula Ibu ketika orang belum mengerti kemuliaan ilmu. Nih, pun perhatikan ini. Nah, jadi ini kaidahnya para generasi terdahulu, al-adab qabla thalab. Jadi belajar adab itu sebelum mempelajari ilmu. Artinya apa? Adab-adab di dalam thalabul ilm itu didahulukan. Ya, sehingga di situ nanti ketika dia belajar ilmu betul-betul dipenuhi adab-adab itu. Di antaranya ikhlas karena Allah, mujahadah, ijtinabul ma'as, adamul kibr. Ya, adab-adab thalabul ilm, dan ada adab thalabul ilm yang tidak pernah ditulis oleh para ulama. Nah ini ngantuk. Nah, itu nggak boleh. Nggak ada dalam kitab-kitab fikih. Makanya diminta kerjasama dari masing-masing jamaah. Kalau ada tetangganya pegang HP kok meneng, pulpen yang nggak gerak, itu segera apa? Dibantu dia, dibantu. Bu, ngapunten, kajian sudah dimulai. Ya, di BCI dinasihati. Kalau masih diem saja ya dioyak-oyak lah. Nah kalau dioyak-oyak kok diem ya talkin lah. Ditalkin. Ini yang ngantuk-ngantuk langsung takut ini. Dioyak-oyak apa-apa ini kan dikhawatirkan. Dia dalam keadaan sakaratul maut. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu salah satu kaidah pokok dalam proses taklim. Jadi kaidahnya tadi apa? Mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Artinya di situ tuh adab thalabul ilm. Adab thalabul ilm itu didahulukan benar sebelum membahas ilmu. Nah, perlu diperhatikan dengan baik. Kaidah ini
itu mengharuskan adanya qudwah. Mengharuskan apa? Adanya qudwah, contoh, teladan. Perhatikan nih, al-adab qabla at-talab. Mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu, itu kaidahnya di sini ada dua hal. Satu, yang dimaksud adalah adabut talabul ilm. Yang perlu dipelajari di sini adab tentang apa? Adab-adab di dalam mempelajari ilmu dan adab-adab di dalam memuliakan ilmu. Itu poin pertama, maknanya begitu. Yang kedua, maknanya, maksudnya adab itu didahulukan sebelum ilmu adalah ini nggak bisa terwujud sebelum adanya qudwah. Apa qudwah tadi? Teladan. Dari siapa ini? Dari para pendidik. Subhanallah. Saya pernah hadir di satu kajian yang sebelumnya itu kita sangat syukur dan seneng banget. Dobrakan-dobrakan yang dibuka, materi yang disampaikan, ya, bahasa yang digunakan, dalil yang ditancapkan begitu kuat dan begitu kokoh, bisa dipertanggungjawabkan. Begitu menakjubkan, orang antusias untuk berdatangan. Setelah itu menjelang akhir, nah ini yang membuat kita lemes, lumpuh, dan akhirnya kita tinggalkan. Apa jawabannya? Itu membahas tentang haramnya sombong. Bab itu tadi. Dalil begitu diungkapkan, dalil begitu diungkapkan. Retorika menakjubkan, bahasa yang digunakan sangat mengagumkan. Dalil-dalil menakjubkan semuanya, nggak ada yang ditolak tentang dasarnya bahaya dari kesombongan. Nah, setelah selesai materi bla 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 bla, menjelang akhir itu yang membuat kita lemes nggak karu-karuan. Apa katanya? Maka barang siapa yang sudah ngaji di tempat ini, ngaji di tempat lain akan terasa sambil lalu. Padahal babnya tadi mengatakan bab mengharamkan. Lu iki opo terusan catatan sakmene kayak gimana? Saya tuh sampai nggak percaya iki bener tak pendengaran saya, tak klarifikasi ke teman-teman yang lain. Apa tadi antum dengar kalimat iya? Nah begitu, satu orang sampai 3 orang saya tanyai, berarti bukan pendengaran saya yang salah. Ini bu yang hilang hari ini. Contoh dari seorang pendidik. Contoh dari seorang ini kita kehilangan. Makanya saya seringkali sampaikan, ya. Jadi ketika termasuk kita ini, ketika kita tampil di masyarakat, hidup di tengah masyarakat itu, tata cara kita bicara itu adalah tarbiyah. Paham? Tarbiyah itu memperkenalkan ini loh hidup yang islami, ini loh komunikasi yang islami, ini loh cara yang Islam. Perhatikan, jangan sampai dilupakan ini. Karena orang lihat kita ini orang ngaji. Makanya disebut ibu-ibu masjidan, ibu bapak-bapak masjidan. Soalnya sopo masjid. Ya sampai sopo pos kamling, ya mungkin ibu-ibu punya garduan. Ya mungkin ibu-ibu termasuk golongan panitia posyandu gitu ya. Nah, jadi ini yang hilang. Oleh karena itu, ayo kita ingat-ingat ya, disimpan betul materi ini. Diingat-ingat betul. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sebelum beliau diangkat menjadi rasul, sosok Muhammad bin Abdullah ini sallallahu alaihi wasallam ini itu sudah terkenal luas di kota Mekah.
Kalau bahasa kita sudah viral. Orang yang namanya Muhammad bin Abdullah ini udah terkenal, sudah viral di kota Mekah. Itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, mendakwakan saya Rasul yang diutus Allah menyampaikan. Sebelum ucapan itu disampaikan, beliau itu sudah viral, sudah dikenal oleh masyarakat luas di kota Mekah itu. Apa yang dikenal? Beliau itu dikenal sebagai orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Orang yang paling mulia budi pekertinya. Bahkan saking agungnya kemuliaan beliau, saking indahnya budi pekerti beliau, dan saking lurusnya ucapan beliau, dan saking serasinya antara perkataan dan perbuatan beliau, beliau mendapatkan gelar dari masyarakat, bukan dari kampus. Gelar itu diperoleh bukan karena dari studi ilmiahnya, namun karena budi pekerti interaksinya kepada manusia. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Kalau ibu-ibu dikasih gelar ini mau enggak? Jangan jangan, Masya Allah, afwan. Kenapa? Saya sering bijui suami saya. Ayo coba, mau nggak tak kasih gelar ini? Kalau belum jelas tidak tahu wes untuk sakmono ya sak kelemetan. Oh saya kira zaman gak ngerti tas barang kali munda. Ini sampai tekanan darahku melok munda. Astagfirullah. Oh ibu perhatikan dengan baik, ini kaidah awal. Ya, jadi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu beliau sudah terkenal di penduduk Mekah secara luas tentang akhlaknya, tentang budi pekertinya, dengan kejujuran pribadinya. Nah, kemuliaan akhlak beliau ini menjadi modal pokok. Kemuliaan pribadi beliau ini menjadi modal besar dalam menunaikan tugas dakwah itu. Nih. Lah orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, pikiran yang luhur, pikiran yang jernih, maka cenderung cepat dan mudah menerima dakwah beliau. Itu kalau dalam bahasa WA sekarang itu namanya frekuensi. Gitu. Begitu nyambung ketemu langsung klik itu, klik nyambung sudah. Nyambung kenapa? Karena satu frekuensi. Langsung nyambung itu. Makanya di situ ditemukan generasi awal yang pertama kali masuk Islam. Hanya dengan melihat beliau, perhatikan, hanya dengan melihat beliau, kemuliaannya, melihat tingkah lakunya, orang sudah condong kepadanya. Kenapa? Karena jiwanya sama. Mari kita lihat sebuah pernyataan yang luar biasa dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pernyataan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ketakutan setelah peristiwa di Gua Hira. Menggigil ketakutan karena dia mengira ini musibah apa, ini akan ada bencana apa yang sedang aku saksikan waktu itu. Ketika baru menerima surat
Ini al-Iqra maten mawon wis. Supaya tahu wesone sana. Enggak ada apa-apa enggak ada yang tahu. Ya. Nah, ketika menerima surat ini al-Iqra tadi itu. Al-Alaq si generasi tua ini ngomong al-alaq itu keliru al-ala. Perhatikan ibu, ketika beliau ketakutan, menggigil dan betul-betul diwajibkan dengan kecemasan Nabi SAW ini. Di situ Khadijah hadir. Mendekat beliau, merangkul beliau, sering mengatakan, kala sekali-kali janganlah engkau khawatir, wahai. Ya. Abshir, kata Khadijah, bergembiralah. Kata Khadijah, bergembiralah. La yuhzikallahu abadan fawallah. Kata Khadijah, demi Allah, demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinakan Anda. Fawallah, la yuhzikallah. Allah tidak akan menghinakan Anda. Jangan khawatir, jangan takut. Setelah itu beliau bersumpah lagi, fawallah, maka demi Allah, innaka latasilur rahim. Perhatikan sifat beliau disebutkan. Anda ini adalah orang yang menyambung silaturahim, tali kekerabatan. Selama ini orang semua tahu Anda orang yang paling suka menyambung tali. Artinya apa? Anda gak suka ada permusuhan, pertikaian. Anda gak suka, dan orang tahu sifat Anda ini. Yang kedua, watasdukul hadis. Dan orang menyaksikan, orang lihat bahwa Anda adalah orang yang selalu jujur dalam berbicara. Lihat, perhatikan. Itu poin yang kedua. Poin yang Anda adalah orang yang paling jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kalla. Yang ketiga apa? Orang tahu, orang mengenal bahwa Anda adalah orang yang suka nanggung kesusahan orang lain. Saya ke Ustaz Melayu. Ya, tugas Ustaz itu ceramah. Sudah kita temukan yang begini. Insya Allah. Nah, ini loh hilang yang kayak gini. Ini mestinya watak-watak para dakwah. Awas, perhatikan ini kritik buat kita loh ya. Yang ketiga apa? Sifatnya Nabi watahmilul kalla. Anda adalah orang yang menanggung orang yang itu Anda, orang tahu. Dan itu bukan dibuat-buat. Ya. Bukan dibuat-buat kayak sekarang kan memang diviral-viralkan. Kemudian wataksibul ma'dum, memberi orang yang tidak punya apa-apa. Ya Allah, Anda suka memberi orang yang tidak punya apa-apa. Jadi perhatian sosialnya sangat tinggi, sangat peka, itu loh, sangat peka. Kadang-kadang kita yang hobi ngaji blonjo, kita kok gawa anak telu niku sesuk sewu dijaluk. Gembel Quran bisa. Enggak, itu muridnya Nyi Roro Kidul sana. Di situ enggak ada. Orang-orang Al-Araf kok enggak ada. Lepas ngaji orang.
Astagfirullah. Ini coba, ayo disimak ini sifat-sifat Nabi. Ada yang tertarik mengikuti nanti? Oh, perhatikan sifat berikutnya diceritakan oleh Khadijah. Jadi yang keberapa tadi sifatnya? Yang tadi berapa? 4. Jadi beliau itu suka memberi sesuatu pada orang yang memang tidak memiliki sesuatu. Kemudian yang kelima, watakrid dhaif, dan Anda dikenal menjamu tamu, memuliakan tamu. Jadi tamu itu bukan cuma dijak guyon, dijak gentar terus ngalor gitu, sampai lehernya retak-retak ketika itu. Begitu tamu sudah mau pulang, oh ya Allah diruntak ke iblas, sudah pecah bu Quran. Itu yang kelima, menjamu tamu, memuliakan tamu. Dan yang keenam kata beliau, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan Anda membantu orang-orang yang ditimpa bencana. Tuh, itu sifat siapa? Lihat, orang menyaksikan. Ternyata sifat-sifat itu sudah disiapkan oleh Allah pada diri beliau. Kenapa? Karena beliau akan diangkat menjadi imam di antara manusia. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kemuliaan akhlak Nabi SAW ini ditegaskan secara langsung oleh Allah. Tidak main-main. Akhlak beliau itu ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, surat berapa itu? 68. Surat 68 ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau, menyanjung beliau, dan menetapkan beliau sebagai makhluk yang terbaik. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nggih, silakan. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, Allah puji begini loh Bu. Coba diperhatikan. Kita yang hari ini ngaji Bu, perhatikan. Kita yang hari ini ngaji itu membawa panji-panji dakwah Ibu. Kita yang hari ini ikut ngaji, perhatikan, kita telah membawa panji-panji dakwah. Dulu orang-orang yang ngaji Quran, itu loh yang ngaji hadis, itu loh yang ngaji berakidah, itu loh orang yang ngaji berakhlak. Tunjukkan sifat ini. Begitu. Perhatikan secara alami, bukan dibuat-buat. Nah, gambaran kemuliaan akhlak Nabi SAW tersebut, ya, kemuliaan akhlak beliau SAW yang demikian luar biasa ini sangat kontras, berlawanan dengan musuh dakwah beliau. Jadi akhlaknya para pendakwah berlawanan dengan musuh-musuh dakwah, seperti yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Qalam juga ayat 10 sampai ayat 13. Coba kita simak. Bagaimana Allah menghadirkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang mengerikan. Jadi sifatnya Nabi dan pengikutnya nanti di dalam surat apa tadi? Al-Qalam ayat berapa? Akhlaknya Nabi Bu. Saya banter mikirin. Ayat berapa tadi? Ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin. Nah, jadi kalau Nabi itu seperti itu, orang yang mengikuti itu gak jauh dari beliau. Gak jauh dari beliau. Jadi kalau beliau dicaci, dicela, dihujat, yang dikembalikan satu kata yang serupa, selesai.
Sekarang kita lihat coba. Ya Allah, sudah. Sekarang kita lihat, kita hadirkan sosok Walid bin Mughirah, tokoh orang Quraisy yang begitu kuat permusuhannya dengan dakwah Nabi SAW, dengan orang-orang yang sejenis dengannya. Mari kita simak, Allah gambarkan sifatnya di surat yang sama di ayat 10 sampai ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim. Iya. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Tuh. Les ketok para dai punya karakter seperti ini, ojo dioleh-oleh omongane. Sakit paham lagi. Karena mengajak kepada kerusakan. Akhlak, coba perhatikan akhlak. Nah, kita simak setelah dua dalil tadi, ya, di ayat awal dan di ayat pertengahan ini. Sekarang kita lihat di dalam kisah tarikh 4 orang pertama masuk Islam. 4 orang pertama masuk Islam. Itu karena apa? Karena melihat kejujuran Nabi dan kesolihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 4 orang pertama ini? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama siapa? Khadijah. Nah, gitu. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah Al-Kalb. Zaid bin Harithah. Ini 4 tokoh pertama kali yang masuk Islam. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Kilo. Anak yang lebu Islam, bapak itu durung. Ali masuk Islam, Abu Thalibnya belum. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang pertama kali masuk Islam. Kenapa mereka kok langsung begitu Nabi menyuarakan aku utusan Allah dan aku diberi, langsung klik ibu, nggak pakai ragu-ragu. Makanya ketika Nabi mendapat perintah wa andir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan siapa? Keluarga dekat. Itu ayat yang paling membuat beliau itu sangat sedih. Kenapa? Karena beliau tahu tidak mungkin mereka mau menerima. Begitu beliau wajahnya sedih, Khadijah tampil tuh, istri yang hebat. Coba ketika suami ditanya baru pulang ditanya nggak jawab. Nggak sudah teruskan soalnya ngerti ceritanya. Dan di kula boleh takoni gak jawab, gak mulai ngomong ae gini ngomong itu gak menang sedino dia gak nganggur. Sing takon sampai sedino gak nganggur iku sapa apa? Ngalah-ngalahi lomba burung katanya. Ya. Ketika suami ditanya nggak nyambung, coba apa sikap seorang ibu ketika di rumah begitu? Ada apa? Kan mestinya dem-dem tau ya, gak malah.
Astagfirullah. Pun, nanti kita simak. Jadi ada 4 orang. Pertama kalimat, begitu Nabi menyampaikan materi, Nabi menyampaikan dalil, Nabi menyampaikan hujah, mereka langsung klik masuk, langsung menerima tanpa ada keraguan. Setelah itu ada beberapa orang lagi menyusul. Jadi 4 orang ini karena menyaksikan siapa? Menyaksikan Rasulullah. Generasi berikutnya itu karena mereka melihat Abu Bakar. Mereka melihat karakternya Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar memiliki karakter dari mana itu tadi? Dari Nabi SAW. Iya, dari Nabi SAW. Setelah itu orang-orang yang sering akrab dengan Abu Bakar takjub melihat kehebatannya, kemuliaan sifatnya, keindahan karakternya, tutur katanya yang begitu menakjubkan. Lihat, ini semua karena kemuliaan beliau. Mereka adalah satu, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf. Sampai keliru Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pun berapa orang? 4 orang generasi kedua masuk Islam karena melihat sepak terjangnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada apa kok kumiat? Buat bilang yang dikumiakan apa bu? Sabun. Nanti tukarannya di rumah saja. Nah, ibu-ibu, mari kita simak salah satu pengakuan. Bisa dilanjut ibu? Nah, udah terwangi tak tinggal ngomong. Ustaz kepurian. Simak sekarang pengakuan dari pendeta Yahudi. Pengakuan dari pendeta Yahudi yang ada di Madinah, yang bernama Abdullah bin Salam, memeluk Islam. Seorang pendeta Yahudi Madinah bernama Abdullah bin Salam memeluk. Kenapa? Karena melihat akhlak kejujuran yang terpancar dalam wajah dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Abdullah bin Salam ini tokoh dari orang Yahudi. Nah, ini bercerita ini setelah dia masuk Islam. Mari kita simak sebuah pengakuan yang luar biasa. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, yang sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah, dinanti-nanti. Begitu terdengar kabar, ya kalau Nabi akan hijrah, itu tiap hari orang-orang Madinah itu duduk-duduk di bukit-bukit yang ada di Madinah sambil melihat barangkali Nabi sudah datang. Itu tiap hari, ibu. Masya Allah. Diceritakan oleh sahabat Abdullah bin, di saat Nabi pertama kali masuk Madinah, maka injafalan nasu ilaih, masyarakat
Madinah berduyun-duyun menyambut beliau. Wakilah qadima Rasulullah SAW, diumumkan, dikumandangkan, disebarkan. Rasulullah telah datang masuk ke Madinah. Rasulullah telah datang ke Madinah. Akhirnya kata Abdullah bin Salam, fajitu finnas. Aku ikut bersama-sama dengan masyarakat. Pada waktu itu Abdullah bin Salam masih Yahudi, ibu. Ibu bisa bayangin loh. Ya, bagaimana aroma keindahan nama yang namanya Muhammad itu sampai begitu menggelegar di sana. Ini bukan buatan, bukan editan, bukan pencitraan. Ya, bukan tidak murni alami, karena beliau tidak ingin menjadi, bukan menyalurkan, enggak. Aku datang bersama-sama manusia. Lalu apa kata beliau? Ingin li'andura ilaihi. Aku ingin menyaksikan langsung. Aku ingin melihat langsung wajah Nabi SAW. Falamma istambatu wajih Rasulullah SAW, maka ketika aku melihat langsung, ketika aku bisa menyaksikan langsung, dan aku meneliti wajah beliau, karena seorang ulama, maka bu, wajah penipu niku bu bisa dilihat ketika tidak ngomong. Niku jarang konsentrasi, al-jelamatan. Kanan, oleh kiri, oleh mudik, kan oleh ini tidak ngomong, ini udah biasa, karena pikirannya sudah biasa ke sana kembali untuk membuat skenario bohong. Sampai tinggal iman ini psikologis yang luar biasa ini. Maten. Jadi kalau ngomong tuh jarang fokus dan konsentrasi kepada yang ngomong, karena pikirannya terbiasa melanglang buana. Masya Allah. Nah, setelah beliau mengatakan apa, aku langsung meneliti wajah beliau, mengkaji beliau, bagaimana sorot pandangannya, bagaimana wajahnya ketika berhadapan dengan manusia. Apa kata beliau? Aku mendapatinya, araftu anna wajahu laisa biwajil kadzab. Aku mendapatinya bukan wajah seorang pendusta. Setelah Nabi masuk kota Madinah, lantas beliau pesan pertama, khutbah pertama itu. Ya, berarti dakwah belum secara spesifik dakwahnya belum dimulai. Baru datang disambut oleh kaum orang-orang Madinah, yang di situ ada sebagian besar orang Yahudi pula, dan juga ada dari kalangan orang Nasrani. Nggak sedikit mereka itu yang menyaksikan langsung. Tiba-tiba Nabi berpesan di sana. Pesan pertamanya ada 4 itu. Ayo ini kita jadikan akhlak kita. Kalau ibu-ibu dakwah dengan modal ini, Masya Allah. Dan ini yang kita pakai, dakwah-dakwah di daerah-daerah yang katanya abangan, yang katanya coklat, yang katanya hijau, dan macam-macam. Kita amalkan wasiat Nabi ini. Ya, kita amalkan wasiat Nabi ini. Fakana awwala syai'un takallama bih anqal. Hal pertama, ini pengakuan siapa tadi? Abdullah bin, ketika belum masih menjadi seorang, dia saksikan langsung, dia dengar langsung apa yang dipesankan orang ini. Dia bercerita, pertama yang beliau bicarakan, di mana beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia. Hati umum ini, siapapun yang ada di sana, baik muslim maupun non, ya ayyuhan nas, ya Allah. Yang pertama apa? Absus salam, sebarkan salam. Tuh, komunikasi bagi wong kusing gerah, ya.
Aja kaya kentongan. Saya tahu kentongan. Mu ini ngenteni ayo sing rumoso dadi kentongan ojo tersinggung. Yang pertama apa? Ya Bu, kita evaluasi dulu. Ini sudah kita lakukan atau belum? Dengan tetangga kanan kiri juga. Yang sudah dijaga, yang sudah dijaga istiqomahnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini lebih menakjubkan lagi. Wa at'imu at-ta'am. Beri makan kepada orang yang kelaparan. Beri makan kepada orang yang butuh makan. Ini lebih ke dalam lagi. Ini lebih jeli lagi. Ini lebih tajam pemikirannya. Apa itu? Kepekaan. Peka. Paham. Itu namanya peka. At'imu at-ta'am. Nah, makanya ini ada konsekuensinya itu untuk mengamalkan ini. Apa itu? Ngerti kondisi seseorang. Maka kita berkewajiban seorang muslim itu satu, mengenal kerabatnya. Kerabatku dari yang ada ini, yang gak mampu iku sopo ae. Itu ibu kenali. Nah setelah kenal, ibu tahu oh dia butuh. Langsung begitu kita punya kelebihan, langsung ingat kepada kerabat-kerabat yang butuh tadi. Itu dibutuhkan pribadi yang kayak begini ini. Ojo sibuk menteni perutnya saja gitu loh. Napa menteni itu napa? Yang penting perutnya kenyang. Yang dipikir perutnya ini jangan-jangan jadi seperti itu. Ibu tolong diperhatikan dengan baik. Setelah kerabat-kerabat kita sudah kita lihat, sudah ketemu, sudah tahu, sudah kita laksanakan, tetangga kanan kiri. Openono, bantu, ringankan walaupun tidak secara utuh. Yang dulu sudah kasih sampaikan konsep-konsep sederhana banget gitu loh. Sekedar memberikan sayur, itu kan sudah meringankan itu. Nggak banyak, mungkin 25.000, 35.000, tapi itu dirasakan orang gitu loh. Makanya kalau bisa jenengan ibu-ibu yang diparingi kelebihan-kelebihan ini, tolong tolong kerabat yang nggak mampu, tetangga yang nggak mampu, itu HP-nya disimpan nomornya. Nah nyimpen nomor yang miskin itu sumpah. Tuh, makanya nggak seneng sampai kali itu loh. Ngono dolek swarga memeti. Coba kalau ada orang miskin jalur nomor awak dhewe wis ndredeg ngono kuwi. Mbak aku jalur nomor sampai damel nopo Bude. Kula mboten kagungan nomor. Wis sampe biasanya HP-HP wah niku tapi HP jadul itu. Ayo disimak, ini karakter kita belum masuk ke ranah ini. Ayo jujur, kalau yang minta nomor kita itu pejabat, orang yang punya kedudukan, kaya, itu kira merasa terhormat. Mbak aku dari nomor sampean tafadhol. Apa perlu minta nomor anak-anak saya juga? Begitu yang minta nomor orang miskin, alah kena emas saja. Ini penyakit banyak kamu. Karena ketakutan kita. Kalau yang ngasih nomor kita orang kaya, masya Allah terhormat sekali. Mbak tak kasih nomor biar sambil simpan. Ini siap. Siap. Sami'na wa ata'na. Orang
Wong miskin kasih nomor kita menopo budi pun sampai simpen piyambak. Ayo sifat kita sudah sampai sini belum Bu? Sudah saestu ini, saya katakan saestu. Tuh kan kelihatan keimanan. Pun yang kedua, tutaimut to'an. Yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu aniyam. Wasallu bil laili wan nasu aniyam. Ini ada kurangnya ya. Yang ketiga, wasilul arham. Maaf, wasilul arham. Sambunglah kekerabatan. Sambunglah kekerabatan. Kemudian yang keempat baru wasallu bil laili wan nasu aniyam. Ya, tegakkan sholat malam di saat orang lain sedang tidur. Lihat 3 poin interaksi dengan sesama manusia. 1 poin penutupnya komunikasi dengan Allah. Kalau 4 hal ini sudah kamu lakukan, apa kata beliau? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, ibu-ibu sekalian, maka ayat-ayat dan dalil-dalil ini menunjukkan tentang betapa pentingnya tentang keteladanan. Kita lihat salah satu di antara madrasah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat Al-Baqarah. Jadi sebelum beliau mendidik putra beliau, itu diawali dengan pribadi beliau. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 131, 132. Al-Baqarah 131, 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ayat 131 menunjukkan karakteristik Nabi Ibrahim yang begitu lembut jiwanya, yang begitu tunduk karakternya. Begitu Allah berfirman kepadanya, idz qala lahu rabbuh. Perhatikan ini, karena ayat ini yang menjadi pintu gerbangnya. Anak beliau itu begitu taat, begitu mendengar ini perintah Allah. Di sini pintu gerbangnya. Ini kuncinya itu. Di ayat ini. Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, apa firman Allah? Aslim. Hai Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau. Islamlah engkau. Ya. Begitu ada perintah dari Allah untuk berserah diri, apa jawabnya? Aslamtu li rabbil. Masya Allah.
Begitu dapat perintah aslim, kata Nabi menjawab aslam tuli rabbil. Enggak mikir panjang-panjang karena dia yakin perintah Allah itu pasti benar dan pasti membawa kebaikan. Perintah Allah itu pasti benar dan pasti membawa kebaikan. Lihat. Begitu selesai beliau menerima dan beliau siap untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ayat 132. Apa kata Allah? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memberikan apa? Nasihat-nasihat, wasiat-wasiat kepada putra-putranya. Ya bunayya, sebuah kalimat yang sangat indah, komunikasi yang sangat menyejukkan. Wahai anakku, cara manggilnya, waktunya, kondisinya, ini dibicarakan satu kalimat ini. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan biha wa wasso biha. Apa biha di situ? Aslim. Penyerahan diri, kepasrahan diri, itu yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya. Kalimat berserah diri itu yang diwasiatkan Yakub kepada putra-putranya. Setelah itu beliau bimbing, beliau tunjukkan, beliau kenalkan. Perhatikan, ya bunaya, ya baniya, innallaha astafa. Nah, Allah sudah memilihkan untukmu. Nah, Allah sudah menentukan syariat buatmu. Nah, Allah telah tentukan ajaran hidup untukmu. Fala tamutunna illa wa antum. Itu kalimatnya tidak keluar dari apa yang Allah firman. Sekarang kita lihat hasil pendidikan ini. Surat 37. Surat 37. Surat apa Bunda? Surat As-Saffat ayat 102. Ini hasilnya Ibu, lihat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Iya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah. Iya betul. Insyaallah. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kita lihat itu. Bagaimana hasilnya dengan lihat. Ini bukan perintah main-main. Sampai Nabi itu memastikan ini adalah perintah dari Allah. Itu berulang-ulang mimpi itu Nabi Ibrahim masih ragu, masa aku harus menyembelih anakku, masa aku harus mengorbankan putraku, masa aku harus mengalirkan darah dari putraku. Akankah seperti ini akan terjadi? Ulang-ulang itu mimpi. Sampai kemudian betul-betul beliau yakin, baru disampaikan kepada Ismail. Dia katakan ya bunayya,
Ini arafil mana. Perhatikan kalimat ini. Aku melihat dalam mimpiku. Apa yang aku lihat? Ani adbahu. Aku harus menyembelih. Apa yang terbayang? Begitu dengar kalimat ini, makanya beliau tidak mengatakan kamu harus taat. Enggak. Fandur magatar. Perhatikan gimana pendapat. Ini dialog yang sangat indah itu. Begitu sang putra ini yang baru saja menginjak dewasa, yang sudah biasa bisa untuk diajak berpikir, mendapat perintah tersebut, beliau menjawab, begitu pasti itu perintah dari Allah, tidak ada keraguan. Bagi sang putra ini mengatakan, ya abatif al-matumar. Wahai ayah, kalau itu benar perintah Allah, lakukan. Allah. Coba kita lihat. Dari mana sifat beliau ini begitu mendengar perintah yang begitu mengerikan, yang begitu mengerikan, dia laksanakan. Ya ayah, kalau itu memang benar perintah Allah, lakukan. Bahkan dikuatkan oleh beliaunya sendiri. Satajiduni insyaallah minassabirin. Anda akan dapati saya orang-orang yang sabar. Artinya apa? Saya bantu pelaksanaannya. Dari mana sifat ini? Dari mana sifat ini diraih? Ini imbas dari seorang ayah yang tidak aneh-aneh mensikapi perintah Allah. Aslam tuh. Hai Ibrahim, Islamlah. Begitu dengar dapat perintah Islam, dia jawab, aslam tuh di Rabbil. Anaknya pun demikian. Dan ternyata ini juga berangkat dari ibundanya. Begitu Nabi Ibrahim diuji yang pertama yang berat ini, sebelum Ismail menginjak dewasa, dari sudah kecil sudah mendapat 2 contoh yang mengagumkan. Ya Allah, begitu Nabi dapat perintah untuk membawa Hajar keluar dari rumahnya, kemudian berjalan bermil-mil meninggalkan kampung halaman. Begitu sudah ada di tengah padang Sahara yang sudah jauh dari keramaian, lalu disuruh naruh di situ dan disuruh meninggalkan. Hajar bertanya, bukan karena nggak percaya, cuma apa begini perintah ini? Makanya ditanyakan, ya Ibrahim, hal tatrukuni biwadin ghairi dzati zar'in wala unasi. Apakah engkau perintahkan engkau tinggalkan aku di sini sendirian? Enggak ada teman, enggak ada tetangga, dan enggak ada bekal. Ya Ibrahim, kau tinggalkan aku di sini sendirian. Ibrahim enggak pernah menjawab, sulit menjelaskannya. Berat menerangkannya gimana? Ngomongnya apa ini? Diulang, berjalan lagi, dikejar lagi sama Hajar. Karena kenapa aku sendiri-sendirian? Ditanyakan lagi itu. Ini tempat jauh, masalahnya ini nanti ada hujan, ada panas, ada badai, mungkin ada penyamun, ada binatang, sendirian menghadapinya. Ditanya sampai 3 kali, ya Ibrahim, apakah engkau tinggalkan aku di sini sendirian? Tanpa teman, tanpa bekal. Begitu yang keempat, tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Keempat baru Hajar mengatakan, apa kata Hajar? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apa Allah yang nyuruhmu? Apa Allah yang nyuruh kau tinggalkan aku di sini sendiri? Begitu ditanya apakah Allah, Nabi Ibrahim baru menjawab, noleh, jawab dan menangis. Apa katanya? Na'am ya Hajar, Allah yang nyuruh aku. Begitu dengar ini perintah Allah, apa kata Hajar? Wallah, idan, kalau memang demikian, ya Ibrahim, wallah, demi Allah, itu menunjukkan penguatan, sudah siap dia. La udayyi'unallah, Allah gak akan menyanyiakan aku di dunia, tinggalkan aku sendirian. Apa gak mikir nanti ada kesulitan? Apa dia gak mikir nanti ada kerepotan? Anda mikir dan nanti ada kelaparan? Itu udah dipikir dan dia sudah siap dengan risiko itu. Itu jiwa seorang ibu yang penuh dengan ketawakalan kepada, apa katanya? La udayyi'unallah, Allah tidak akan. Nah,
peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Seburuk apapun perintah itu menurut pandangan manusia, sebesar apapun hebatnya ujian itu menurut pandangan manusia, kalau itu perintah dari Allah, laksanakan. Karena di dalam perintah tidak mungkin Allah mendatangkan keruh. Ibu-ibu sekalian, ini contoh teladan yang hadir di tengah-tengah kita, sosok dari Nabi. Sekarang akan kita lihat nanti di kajian yang akan datang, bagaimana figur keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita simak keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya sifat beliau untuk menjadi teladan bagi umat ini. Insya Allah ini Ibu, PR yang kita bawa pulang adalah belajar untuk menjadi apa Ibu? Belajar untuk menjadi teladan. Nanti kalau di rumah Ibu perhatikan, anak-anaknya habis mari dikumpulin, Ibu disampaikan, nah Ibu kepingin kamu menjadi orang sabar seperti Ibu. Kok ketawa? Iya, nanti akan dikumpulin, diberitahu, Ibu kepingin kalian semua menjadi orang-orang yang sabar seperti itu. Kalau anak-anaknya nggak muntah-muntah, ya ditunda saja bulan depan ngomongnya. Baik, kita belajar bersama-sama saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk bisa melaksanakan amal yang mulia ini sebagai teladan yang baik buat anak-anak kita. Satu persatu kebaikan ayo dipelajari, satu langkah demi satu langkah, satu inci demi satu inci, belajar untuk menjadi teladan yang baik. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke majelis taklim semoga menjadi jalan kita menuju keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Kita cukupkan sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.